Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menjanjikan sebuah studi tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pembelajaran ini, kita sampai pada kitab Imamat, kitab ketiga yang ada dalam Alkitab, pasalnya yang ke-20. Setelah Alkitab memberikan daftar hukuman dalam pasalnya yang ke-20 terhadap segala dosa yang diperingatkan Tuhan kepada umat-Nya, hari ini kita akan berbicara tentang hukum tentang para imam. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya dan kita harus berhati-hati dengan setiap kata yang diucapkan dalam episode ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, karena topik perjanjian lama mungkin baru bagi sebagian orang, jadi jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik utama pasal ini, pasal 21 ini? Topik utamanya adalah hukum bagi para imam. Diskusi di sini dari awal bab sampai akhir adalah tentang imam yang mungkin najis. Kata najis di sini adalah ketika seseorang dari kerabatnya meninggal, untuk siapa dia bisa menajiskan dirinya sebagai orang mati? Dan siapa yang bisa dinikahi oleh seorang imam? Apa yang bisa menghalangi seorang pendeta dari menikmati keistimewaan yang menjadi miliknya? Apa perannya dalam kesedihan ketika dia dalam kesedihan? Bagaimana cara mengungkapkan kesedihannya? Lalu pasal ini secara singkat berbicara tentang hukum bagi para imam. Benar, dalam terang perjanjian baru kita adalah imam. Benar. Ada kelas dalam perjanjian lama bernama para imam dan kelas orang biasa. Ya. Sekarang semua orang percaya menjadi imam. Benar. Lalu apa yang kita katakan sekarang berlaku secara rohani bagi orang-orang yang beriman. Benar. Kita akan mengambil beberapa peringatan dan beberapa instruksi dan Anda akan menunjukkan kepada kami tujuan spiritual mereka. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat padanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri, dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu. Sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. 9 ayat ini merupakan instruksi khusus tentang para imam. Mohon jelaskan arti spiritual dari instruksi ini, silakan. Jadi jika saya mengungkapkannya dalam satu kata, orang yang mendekati Tuhan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Benar. Saya ingat konferensi pertama yang saya hadiri itu pada tahun 1961. Slogannya adalah jadilah teladan bagi orang percaya. Dan saya ingat kata-kata yang diucapkan pada saat itu.
Mereka berkata setiap orang percaya harus kudus. Tetapi pelayan Tuhan harus menjadi contoh kekudusan. Benar. Setiap orang percaya harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tetapi pelayan Tuhan harus menjadi sebuah contoh dalam perkataan dan seterusnya tentang seri yang disebutkan di surat 1 Timotius pasal yang keempat. Tuhan berbuat baik kepada kita jika kita melayani Tuhan. Jadi kita harus tahu apa yang berlaku untuk orang lain tidak berlaku untuk mereka yang ingin menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini dia berbicara tentang tingkat yang lebih tinggi. Orang lain dapat melakukan hal-hal ini. Mereka bisa najis untuk ayah, ibu, saudara laki-laki dan perempuan mereka. Tidak ada masalah. Mereka dapat menikahi wanita yang diceraikan atau janda. Ini tidak dapat diterima untuk seorang imam dan bahkan lebih untuk seorang imam besar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tanggung jawab yang kita miliki. Benar, apa yang dimaksud dengan gagasan menjadi najis bagi orang yang sudah meninggal? Najis Jadi, untuk orang mati. Kematian, mayat, itu sesuatu yang najis. Jadi jika Anda menyentuh mayat, tidak hanya itu tetapi kita diberitahu dalam kitab Bilangan pasal 19 bahwa siapapun yang hadir di kemah orang mati menjadi najis. Menjadi najis baik dengan menyentuh mayat atau dengan hadir di kemah itu sendiri. Yang membuat orang tersebut najis. Penampilan imam. Mereka tidak boleh menggunduli kepala mereka. Mereka juga tidak akan mencukur tepi janggut mereka. Ya. Penampilan yang bagaimana seharusnya imam tampil sebagai contoh bagi orang lain? Penampilan orang percaya. Ciri-ciri ini adalah di antara orang-orang kafir. Penduduk negeri itu terbiasa dengan tindakan ini. Kita diberitahu dalam ayat 5, janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mencukur tepi janggutnya yang terjadi antara bangsa-bangsa. Tetapi apakah pantas bagi imam untuk mengatakan semua orang melakukan ini? Apakah itu sesuai dengan pelayan Kristus atau orang lain yang ingin menjadi milik Kristus? Mengatakan orang melakukan itu dan saya ingin meniru mereka. Apakah orang adalah contoh kita? Atau kita mengambil prinsip dari kitab suci? Benar, kita harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita lihat sekarang di hari-hari terakhir, Anda tidak dapat membedakan orang percaya dan orang tidak percaya. Gaya rambut mereka, dandanan mereka, pakaian mereka, kita tak dapat membedakannya. Orang melakukannya, kita pun melakukannya. Orang-orang menata rambut seperti itu, kita pun melakukannya. Orang-orang membuat tato, kita pun melakukannya. Tapi pendeta yang lahir dari Tuhan harus berbeda dari orang-orang dalam penampilan karena dia adalah seorang contoh. Benar. Saya akan mengatakan sesuatu yang lain tentang menjadi contoh, tentang pernikahan, tentang bagaimana dia mengambil seorang istri dalam ayat 7. Janganlah mereka mengambil perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Ya. Jadi, orang percaya, apakah pernikahannya harus diatur dalam prinsip dunia ataupun prinsip-prinsip lain? Jadi, misalnya ketika dia berbicara tentang janda, dia katakan jika suaminya meninggal, dia bebas menikah dengan siapapun yang dia inginkan. Tetapi setelah ini dia menambahkan kata yang sangat penting, hanya di dalam Benar. Tuhan. Kita harus tahu bahwa saya akan menikahi seorang istri. Hubungan ini harus di dalam Tuhan. Dia akan menikah dengan seorang pria. Dia harus tahu bahwa hubungan ini ada di dalam Tuhan, hanya dalam Tuhan saja. Seperti yang Anda katakan bahwa apa yang berlaku untuk orang kafir, tidak apa-apa. Orang yang tidak percaya bisa melakukannya. Tapi Anda tidak diizinkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Anda berbeda. Anda kudus bagi Tuhan. Tangan kita dipenuhi, kita menjadi kudus bagi Tuhan. Ada lagu indah yang mengatakan dalam hidup atau mati, saya adalah nazir Tuhan. Semoga ini nyata dan jelas pada setiap orang yang ingin memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kemudian penampilan orang-orang percaya Tepat. menjadi contoh dalam penampilan dan juga menjadi contoh dalam memilih pasangan hidup. Mereka berbeda dibanding orang lain. Tepat. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Bila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan harus dibakar. Mengapa imam disalahkan karena putrinya? Silakan. Bahkan dia bertanggung jawab untuknya sejak awal. Ini adalah putri yang saya besarkan. Dan
Tentu saja ada beberapa kecerobohan dari sang ayah, entah bagaimana. Gadis najis pertama yang kita baca adalah putri Yakub, Diana. Dalam Kejadian pasal 34, dan Anda merasakan bagaimana Yakub menderita karena ini, kecelakaan yang menimpa putrinya. Jadi di sini, sebagai akibat dari apa yang terjadi kepada putrinya, dia terluka dalam perasaannya. Jadi putri ini yang tidak menghargai ayahnya dalam tanggung jawab dan statusnya sebagai imam Allah. Tidak layak untuk hidup, jadi dia harus dibakar dengan api. Jadi tanggung jawab orang percaya yang menjadi imam, tanggung jawab orang percaya adalah untuk sangat berhati-hati dalam mendidik anak-anak mereka. Tepat. Artinya menjaga dan merawat mereka bagi Tuhan. Menanamkan prinsip-prinsip Tuhan dalam mereka. Terutama di sini dia berkata, putri imam manapun jika dia mencemarkan dirinya sendiri dengan bermain pelacur, dia mencemarkan ayahnya. Jadi reputasi dan kesaksian hilang, Benar. contoh bagi orang-orang juga hilang. Dan seorang pria yang tidak tahu bagaimana mengatur rumahnya sendiri, bagaimana dia akan mengurus gereja Tuhan. Seperti yang Anda katakan, saudara Ayat, dia memiliki peran dan tanggung jawab, tetapi dia harus merasakan kelemahan dan ketidakberdayaannya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk anak laki-laki dan perempuannya. Mereka adalah anak-anakku. Jika sesuatu terjadi pada mereka, pelayanan saya akan ternoda. Jadi saya harus merasakan kelemahan saya dan meminta tolong yang kuat yang bisa menjaga rumah tangga dan keluarga saya dari penyimpangan dan perzinahan. Benar. Pembahasan dari ayat 10 ke ayat 15 adalah pembahasan tentang imam besar. Saya akan mulai membacanya. Ya. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang rusak kesuciannya, atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Di sini ada hukum khusus untuk imam yang terbesar yang berbeda dengan hukum lainnya. Mengapa khusus imam besar? Dan apa penerapan rohaninya? Tentu saja status imam besar lebih tinggi daripada status imam, di mana kita melihat gambar Kristus. Di sini kita diberitahu tentang imam besar di antara saudara-saudaranya. Ya, Ini mengingatkan kita pada Roma 8 ayat 29. Ketika dia berbicara kepada kita tentang Kristus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Di sini imam berada di antara saudara-saudaranya. Dan Kristus ada di antara saudara-saudaranya. Tetapi imam di sini lebih tinggi. Dan Kristus adalah yang sulung di antara banyak Ya. saudara. Tentu saja tingkat kekudusan imam besar lebih tinggi dari tingkat kekudusan imam. Imam lebih tinggi dari rakyat. Imam besar lebih tinggi dari imam. Sejauh dia mengatakan bahwa bahkan ketika ayah atau ibunya meninggal, dia tidak boleh dicemarkan karena mereka. Ini diperbolehkan untuk sang imam yang tidak menajiskan dirinya kecuali untuk kerabatnya yang terdekat dengannya. Mereka yang kita sebut kerabat tingkat pertama. Tapi untuk imam besar bahkan tidak untuk mereka yang tingkat pertama. Saya melihat kisah ini pada Harun ketika anak-anaknya Nadab dan Abihu meninggal. Orang-orang menangisi pembakaran kedua putranya. Tetapi Harun, imam besar, tidak melakukan itu untuk petahbisan minyak urapan Tuhannya atas dia. Anda memberitahu kami tentang kehebatan imam besar, bahwa dia hebat di Ya. antara saudara-saudaranya, Ya. dan Anda katakan Kristus adalah yang sulung di antara banyak saudaranya. Ya. Dan tidak akan dicemarkan karena orang mati. Ya. Dia tidak pernah diizinkan untuk mendekat dan Kristus juga tidak pernah dicemarkan untuk orang mati. Ya. Tapi ketika seorang imam menikah, haruskah ia mengambil seorang janda atau perawan? Apa yang kita lihat dalam hal ini tentang hubungan kita dengan Kristus? Jadi seperti yang sudah Anda katakan, dia memang harus mengambil wanita perawan, ayat 13. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, dia tidak berwenang untuk melakukannya. Ini mengingatkan kita pada apa yang disebutkan tentang Kristus dalam 2 Korintus 11 ketika dia berkata, "Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu Seorang sebagai perawan. perawan suci kepada Kristus." Bahkan dalam ikatan Tuhan dengan umatnya di dunia. Ini tidak dikatakan tentang umatnya di bumi. Artinya tidak dikatakan janda atau cerai karena mana surat keterangan perceraian ibumu dan tidak ternoda. Dan bukan perempuan sundal, memang benar dia seperti itu sebelumnya. Tapi Tuhan melalui darah yang dia tumpahkan membersihkannya.
dan menguduskannya. Kita melihat di sini bahwa Kristus terikat pada gereja sebagai seorang perawan. Karena aku telah mempertunukkan kamu kepada satu laki-laki untuk Benar. membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Mulai dari ayat 16, Tuhan berbicara tentang apa yang dapat kita sebut daftar kekurangan para imam. Imam yang cacat, apa yang menghalangi dia dari mempersembahkan korban atau mendekat pada pelayanan sebagai imam? Saya akan memberitahukan Anda daftar ini dan mohon beri kami makna spiritualnya. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang bercacat mukanya, atau orang yang terlalu panjang anggotanya. Orang yang patah kakinya atau patah tangannya, orang yang berbongkol atau orang yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah, supaya jangan dilanggar kekudusan seluruh tempat kudusku. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikian Musa menyampaikan firman itu kepada Harun dan anak-anaknya, serta semua orang Israel. Mari kita lihat sejenak dan akan segera kembali. Ayat 21, setiap orang dari keturunan Iman Harun yang bercacat badannya, jangan datang mempersembahkan korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia dekat mempersembahkan santapan Allah. Saya punya pertanyaan. Di manakah letak kesalahannya dari si cacat itu? Itu cacat bawaan, jadi mengapa ia mempersembahkan persembahan dengan api? Bukan hanya cacat bawaan, tapi bisa juga cacat karena patah tangan atau kaki. Di sini dia mewakili Kristus. Sebuah pengorbanan dengan cacat tidak bisa mewakili Kristus karena Kristus tanpa cacat. Dan juga seorang imam yang cacat tidak dapat mewakili Kristus karena Kristus tanpa cacat. Jadi Tuhan tidak menghukumnya. Tidak ada hukuman bagi orang buta misalnya. Siapa yang punya jodoh? Wajah atau siapa yang tuli? Tidak ada hukuman karena mereka tidak berbuat dosa. Tetapi karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mewakili Kristus. Jadi mereka tidak bisa mendekat untuk mempersembahkan santapan bagi Tuhan mereka. Cacat ini tidak membuat mereka keluar dari perkemahan. Tidak. Sebaliknya mereka ada di sana. Dan tidak hanya itu, tetapi mereka juga memakan santapan Tuhan mereka, yaitu persembahan yang dibuat dengan api. Mereka tidak kehilangan bagian imam. Tapi mereka tidak mendekat. Bagaimana mereka bisa mewakili Tuhan di hadapan orang-orang saat berada dengan orang-orang cacat ini? Tentu saja ada pelajaran rohani bagi kita. Ada beberapa orang yang memiliki beberapa cacat. Sebagai orang percaya, saya tidak berbicara tentang cacat bawaan pada tubuh. Cacat imam, yang berarti cacat orang percaya, terkait Tepat. dengan mendekati Tuhan. Benar. Itu membuat mereka tidak layak untuk mendekat untuk mewakili Tuhan di hadapan majelis atau mewakili majelis di hadapan Tuhan. Seperti apa? Ketika saya berdiri untuk mengucapkan terima kasih misalnya, saya berbicara atas nama majelis, jadi saya tidak bisa mempersembahkan santapan Tuhanku. Atau ketika saya berfirman, maka saya adalah suara Tuhan kepada majelis. Tidak ada cacat dalam diriku. Seperti ketajaman jika saya tidak cerdas karena saya kerdil. Atau saya tidak memiliki pandangan ke depan karena saya buta atau rabun jauh. Rasul Paulus berbicara tentang cacat ini dan memberi mereka banyak dimensi spiritual. Tentu saja jelas di sini mereka tidak dimaksudkan sebagai cacat bawaan, Benar. tetapi cacat rohani. Kita boleh katakan misalnya ketika Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh ada orang buta yang mendekat, maka ketidakmampuan untuk membedakan. Jadi mungkin seorang yang tidak memiliki ketajaman spiritual, Benar. dan ia mempersembahkan korban sementara ia tidak dapat membedakan hal-hal rohani. Ketidakmampuan untuk membedakan dan kehilangan penglihatan adalah sesuatu yang membuatnya cacat. Ketika dia lumpuh, perilaku menyimpang dari imam, orang percaya, bagaimana dia bisa berperilaku sesat dan kemudian datang dan mempersembahkan korban? Alkitab berkata ketika kita mengangkat tangan maka haruslah Benar. kudus. Mohon berikan komentar Anda juga pada beberapa cacat yang harus diwaspadai. Ketika dia berbicara tentang orang buta,
Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua pasal 1 mengatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Orang percaya yang telah dibersihkan dosa-dosanya, tetapi dia lupa. Dia tidak memiliki Benar. ketajaman, orang lumpuh yang kamu singgung. Mengingatkan kita pada Ibrani 12 supaya apa yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi disembuhkan. Ketika kita membaca misalnya tentang seseorang yang memiliki hidung pesek, dia tidak memiliki indera penciuman, dia tidak memiliki ketajaman, atau dia memiliki anggota badan yang terlalu panjang, itu berarti dia memiliki 6 jari. Sesuatu yang ekstra, merasa bahwa dia lebih unggul sementara dia tidak sama sekali. Maksud Anda rasa kebanggaan Rasa saat sombong. dia beribadah. Saya lebih baik dari semua orang. Saya lebih dari semua Dia orang dengan lain. anggota badan yang terlalu Tepat. panjang. Dengan anggota badan terlalu panjang, juga seorang pria dengan kaki patah. Tentu saja patah kaki juga berarti cacat. Atau tangan yang patah, tidak dapat menerima barang. Atau orang bungkuk atau berbongkol. Atau kerdil. Segala jenis cacat atau yang bular matanya. Ini juga cacat atau orang yang berkedal atau berkurap. Kata berkurap berarti dia memiliki bintik-bintik. Atau yang rusak buah pelirnya tidak dapat memiliki anak. Setiap orang yang memiliki cacat tidak bisa mendekat untuk menawarkan. Tapi dalam kasih karunia Tuhan, ia mengizinkan mereka untuk makan. Tentu saja mengenai cacat bawaan ini, mereka akan tinggal bersama orang itu sampai akhir hidup mereka. Benar. Tentang spiritual, cacat itu mungkin sebagai hasil dari makanan rohani kita dan makanan dari Kristus. Untuk memiliki cacat yang disembuhkan, orang buta dapat memiliki kebijaksanaan, orang lumpuh dapat bertingkah laku baik. Semoga Tuhan membantu kita agar makan kita pada Kristus membantu kita untuk mengatasi kekurangan kita yang ada dalam diri pada waktu tertentu. Ini adalah daftar cacat imam. Kita ulangi tentu saja bahwa ini menyangkut imam, ada aplikasi spiritual untuk semua orang percaya. Perhatikan saat mempersembahkan korban spiritual. Ya. Anda harus dalam keadaan suci dan kudus karena Anda adalah seorang contoh. Ya. Dan kekurangan Anda dapat menghalangi Anda untuk mendekat kepada Tuhan. Benar. Anda harusnya tidak menjalani kehidupan yang memalukan dan datang untuk beribadah. Benar. Ketika Anda mengangkat tangan, keduanya harus bersih, tanpa amarah dan keraguan. Bagaimana dengan imam besar? Saya akan kembali ke imam besar di ayat 10. Ya. Saya ingin sebuah tanggapan tentang imam besar. Silakan. Faktanya ayat ini merangsang dalam diriku kecemburuan dan kemarahan kudus ketika ia mengatakan bahwa imam besar tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Dan dia mengatakan banyak hal tapi saya berpegang pada yang terakhir. Tidak merobek bajunya. Ini mengingatkan saya pada tragedi yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal 26. Ketika imam besar Kayafas sedang menghakimi Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Apa yang terjadi selama percobaan ini? Sayangnya kita mendengar bahwa hal itu tidak benar. Merusak keputusan dalam pasal-pasal sebelumnya, di Ya. sini mereka merusak keputusan. Lihat apa yang dikatakan dalam ayat 65. Ketika dia bertanya kepada Kristus, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Dan aku bertanya, siapa yang menghujat, hai imam besar? Kristus ketika dia mengatakan yang sebenarnya? Atau kamu ketika kamu mengoyak pakaianmu? Siapa yang telah menghujat? Kemudian dia berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang telah kamu dengar hujatannya? Lalu dia berkata, bagaimana pendapatmu? Jika mereka memiliki keberanian, tapi mereka semua seperti burung beo. Mereka berkata, ia menghujat, ia harus dihukum mati. Tetapi mereka mengatakan kata-kata yang paling menakjubkan bahwa Kristus layak mati. Kristus layak mati? Tunggu saja sampai kita tiba di Wahyu pasal yang ke-7 dan Wahyu pasal 5. Di mana dia berkata, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kayafas, apakah Kristus pantas mati? Dan semua majelismu yang tidak kudus menghukum Kristus untuk disalibkan? Tetapi kita tahu bahwa dia yang disalibkan Tuhan membangkitkan dia dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Dan dia akan segera datang dan semua musuhnya akan dijadikannya tumpuan kakinya. Saudara Yosef, pembahasan ini sangat kaya. Kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Terima kasih banyak. Lanjutkan. Apa yang Anda pelajari di episode ini?
Seorang percaya harus menjadi teladan dalam ucapannya, teladan dalam penampilannya, juga contoh dalam pernikahan bahwa pernikahan harus di dalam Tuhan. Prinsip kita tidak seperti dunia dan tidak melakukan seperti yang dilakukan orang lain, tapi prinsip kita adalah firman Tuhan. Prinsip-prinsip kitab suci, kehendak Tuhan adalah supaya kamu kudus. Karena imam memiliki hak istimewa untuk mendekat kepada Tuhan, ia juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jika setiap orang percaya harus murni, maka pelayan Tuhan harus menjadi contoh kemurnian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, hari ini kita mempelajari bahwa hukum-hukum ini adalah untuk para imam. Dan dalam perjanjian lama, ada imamat dan ada orang biasa, lalu kelas imam, tetapi kita tahu bahwa ada penerapan karena ada perjanjian baru, semua orang percaya menjadi imam. Ada penerapan spiritual bagi kita dalam hukum dan aturan ini yang berhubungan dengan para imam. Kita harus menjadi contoh dalam penampilan kita sebagai imam. Kita harus menjadi contoh dalam memilih pasangan hidup karena kita adalah imam. Kita harus menjadi contoh dalam mendidik putra dan putri kita karena kita adalah imam. Dan kita juga harus menjadi contoh saat melakukan ibadah, saat kita mempersembahkan korban rohani kita kepada Tuhan. Dia memberitahu kita daftar cacat yang membedakan imam yang cacat, Anda tidak bisa lumpuh, atau memiliki tangan dan kaki yang patah, lalu mempersembahkan korban. Anda tidak dapat memiliki perilaku yang sesat dan jahat, kemudian menawarkan pengorbanan. Anda tidak bisa hidup dalam kejahatan dan menawarkan penyembahan. Anda tidak bisa hidup seperti orang Farisi yang munafik. Hidup dengan dua topeng menyembah Tuhan, kemudian topeng lain di rumah. Kita harus menjalankan kekudusan secara pribadi dan publik. Karena kita adalah imam, kita menjadi terhubung dengan Tuhan yang kudus. Kata-kata ini untuk kita ajarkan. Kata-kata ini adalah ajaran Tuhan, terang bagi jalan kita, dan kita semua harus belajar dari firman Tuhan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.